Faslun fi ahkamil udhiyati, pasal tentang hukum-hukum berkurban. Udhiyah itu bahasa Arab, artinya adalah kurban. Diambil dari kata dhahwah atau diambil dari kata duha. Jadi udhiyah, duha itu satu akar kata. Kenapa disebutnya udhiyah dan disebutnya duha? Karena mengambil dari waktu pelaksanaan paling afdolnya, atau awal waktunya, yaitu di waktu duha. Sudah bisa kita menyembelih hewan kurban. Dalil tentang disyariatkannya penyembelihan hewan kurban ini ada dalil Al-Qur'annya dan juga ada dalil hadisnya. Kalau dalil Al-Qur'annya itu ada di surah Al-Kautsar. Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan engkau Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar, washolli lillahi, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Ulama mengatakan yang dimaksud salat di sini adalah salat Id dan yang dimaksud menyembelih di sini adalah hewan kurban. Mengapa? Karena hanya inilah salat yang bergandengan dengan penyembelihan. Nah, jadi ini dalil daripada Al-Qur'an. Nah, kemudian juga ada dalil berdasarkan hadisnya, yakni dari hadis Sayyidah Aisyah. Hadis Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah pernah bersabda, Ma'amila benu Adam, tidak ada amal perbuatan manusia yauman nahri, pada hari kurban atau pada tanggal 10 Zulhijjah, min amalin ahabba ilallahi ta'ala, yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Maknanya pada tanggal 10 Zulhijjah tidak ada amal yang lebih Allah cintai min iraqatid dam, daripada menumpahkan darah. Maksudnya nyembelih hewan, tumpah darah. Jadi maka amal pada tanggal 10 Zulhijjah itu yang paling tinggi, yang paling dicintai Allah adalah menumpahkan darah hewan kurban. Dia berkurban. Nah, innaha, sesungguhnya hewan kurban tadi, la ta'ti, benar-benar sungguh-sungguh dia nanti akan datang. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa azlabiha, lengkap dengan kukunya, wa inad dama, dan sesungguhnya darah hewan kurban tadi, la yaqa'u minallahi bi makanin qabla an yaqa'a minal ardi, itu sebelum darahnya nempel di bumi, netes ke atas permukaan bumi, itu niatnya, pahalanya, segala macamnya udah Allah kasih duluan. Udah nyampe duluan tuh amalnya ke Allah sebelum darahnya netes ke tanah. Nah, jadi dari ini yang pertama, tanggal 10 Zulhijjah ibadah terbaik adalah berkurban dengan hewan kurban. Yang kedua, ketika kita berkurban itu nggak ada yang hilang dari kita. Itu investasi yang Allah jaga. Maka dikatakan hewan kurban nanti pada hari kiamat dia akan datang lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan kukunya. Nah, bahkan dalam satu hadis, azimu dhahayakum, kata Nabi, pilih hewan kurban kalian itu yang besar-besar. Fa innaha maqayakum 'ala sirat yaumil qiyamah, karena sesungguhnya dia nanti akan menjadi kendaraan kalian di atas sirat pada hari kiamat. Jadi maka gak hilang dia tidak lenyap, dia tetap akan terus ada. Dan memang beginilah konsep daripada berkorban di jalan Allah. Apapun yang kita tujukan untuk ridho Allah gak akan hilang. Kalau kata Imam Malik, maka lillah yastadim wa maka li ghairillah yastadim. Semua yang niatannya karena Allah itu akan terus ada, akan abadi. Tapi apa yang niatnya bukan karena Allah, maka dia akan lenyap, akan binasa. Udah begitu.
Kalau kita punya duit banyak, nafsu pinginnya makan enak, nafsu pinginnya poya-poya, nafsu pinginnya ini itu, tapi kayaknya ada yang kalau di sana bantuan, infaklah ke masjid, segala macam hal yang kaitannya kepada agama dan Allah, maka itu duit tak akan binasa, itu duit akan terus ada, itu duit akan kita ketemu lagi nanti pada hari kiamat. Begitu juga hewan kurban. Sayang berapa harga kambing? Berapa? 2 juta. Nah, 2 juta. Itu kalau ingin beli handphone gak bisa. Saya mau 2 juta masih jelek. Ingin beli sendal baru udah cantik. Ingin beli ini itu banyak lah bisanya. Nah, kalau untuk yang punya mobil, untuk modif mobil, untuk melengkapi aksesoris sepeda motor, mobilnya segala macam, waduh itu udah memadai lah. Tapi ini beli 2 juta, dengan yang 2 juta disampingkan, tidak bisa untuk kita semua. Tapi kalau beberapa sih saya bagi-bagi. Rugi lah, pikirannya begitu. Padahal kalau kita beli ilmu mobil, habis beli mobil itu nggak jadi apa-apa. Tapi kalau untuk kurban, ini hewan akan terus ada. Mobil yang kita rawat segala macam nggak bisa jadi tunggangan pada hari kiamat. Tapi hewan kurbannya akan jadi tunggangan pada hari kiamat. Nah, dan berikutnya bahwa ibadah orang itu karena belum selesai pun Allah sudah terima. Lebih cepat Allah menerima ibadah orang tadi itu daripada paket-paket apapun yang diantarkan. Itu buktinya tadi. Seberapa lah masa yang diperlukan begitu leher lembu tadi disembelih sampai darahnya jatuh ke tanah. 3 detik, 2 detik dah jatuh. Ya gitu. Begitu disembelih, darah langsung balik seperti berapa? 2 detik, 3 detik dah tumpah darah itu. Tapi sebelum darah itu jatuh ke tanah, Allah sudah terima ibadahnya. Allah sudah terima ibadahnya. Tapi dengan catatan, kata lanjutan hadisnya, qatibu biha nafsan, maka perbaikilah jiwa hati kalian ketika berkurban. Artinya maka berkurbanlah dengan hati yang enteng, dengan hati yang enak. Jangan berkurban tapi ada riaknya, jangan berkurban tapi merasa ada hebatnya, jangan berkurban tapi berat hati, gitu ya. Jangan berkurban tapi hatinya adalah ada syariat-syariat kurban ini. Kalau seandainya nggak ada kurban kita bikin macam-macam ini itu segala macam. Maka ini dianggap nggak bagus hatinya, nggak bagus dan hati kalian ketika berkurban. Nah, kemudian ini adalah dalil Al-Quran dan hadisnya. Berikutnya, wahia ismun lima yudbahu minan na'ami yauma 'idin nahri wa ayyamat tasyriqi. Dan hewan kurban ini itu adalah hewan-hewan ternak, penyembelihan hewan ternak pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Hewan ternak saja. Ada orang ternak lele, ada orang ternak jangkrik gitu. Yang mana nih? Maka para ulama katakan, karena ini adalah ibadah yang berkaitan dengan hewan, maka disamakan dengan ibadah lain yang juga ada kaitannya dengan hewan. Apa ibadah lain yang ada kaitannya dengan hewan? Zakat, zakat hewan. Maka disamakan. Nah, untuk di zakat hewan, apa aja yang kena zakat? Dan kita bahas ya kalau unta, lembu, kambing. Maka samalah dia dengan zakat hewan kurban ini pun yang bisa dijadikan hewan syafi'i. Pendapat paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi perhatikan, ini saya bacakan ibaratnya, saya bacakan yang tertulis di dalam kitab ini. Ini tambahan ilmu buat kita, perhatikan ya. Wa an ibni Abdahu, bahwasanya yakfi memadai iraqatud dam, menumpahkan darah untuk kurban, walau min dajajin,
Bagi orang fakir, bagi orang miskin dianjurkan untuk mengikuti, dibolehkan untuk mengikuti pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas supaya ikut serta dari berbagi tadi. Jadi mana tahu di antara kita ini ada yang nggak punya duit nanti pas hari kurban. Soalnya kurban tahun ini itu masya Allah bulan berapa? Bulan 6 menjelang bulan 7. Bulan 7 itu ada berapa? Masuk sekolah. Itu di situ habis duit banyak. Kan bulan 7 itu apa jalan balik. Nah, jadi yang masih SMP bayar yang mahal, kalau sudah SMA yang masuk kuliah segala macam. Ada. Mau kurban nanti akan jadi ke sekolah. Masa iya gara-gara di kambing ada jadi ke sekolah, pikirannya begitu. Jadi udahlah libur dulu belajar anak ini, memberikan anak ilmu ini wajib, kurban ini sunnah. Dalam kalau usah kurban dulu, nah silahkan pada saat itu ikuti pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kurban itu sah dengan ayam, dengan entok, dengan angsa. Tapi ini jangan dipatwakan secara bebas, karena ini bukan pendapat paling kuat. Ini pendapat bukan yang mayoritas ulama pegang. Yang dipegang oleh mayoritas ulama itu ada yang tadi itu aja. Tak kambing. Tapi kalau ada orang yang tak punya duit, silahkan ikut ini dan buat sistemnya tadi kayak kurban. Beli entok ya. Kalau yang 200.000 udah dapat yang pasar yang besar. Kurang lebih 8 kilo, 10 kilo, 12 kilo. Kalau yang besar kali itu. Dan beli 12.000 misalnya 200.000 misalnya. Habis itu dia sembeli, ya niatnya kurban. Nah niatnya kurban. Dan setelah itu sikapi seperti kurban. Paling mudah kalau mau yang standar bagi 3, sepertiga untuk kita makan sendiri, sepertiga kasih kepada fakir miskin, sepertiga hadiahkan kepada orang-orang yang tidak kenal. Nah, walaupun dia nggak miskin, ya, buat seperti saya bagi-bagi. Tapi kalau semua ngomong, yang kurban saya enak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa nih Pak? Oh ini ada ini. Oh, orang mau kambing, orang mau iya ini kan kurban saya. Aliran apa lagi? Kurban pakai entok. Kurban pakai entok aliran apa lagi? Padahal ini dianjurkan untuk orang-orang yang memang tidak mampu. Nah, kalaupun itu nggak bisa ya udah. Kalau nggak mengamalin itu ya nggak ada masalah. Nah, tapi kalau mengamalin belum boleh banyak pakai pendapat orang. Kita beralih kepada pendapat seperti ini. Kalau tujuannya untuk memudah-mudahkan urusan dan amal, sebenarnya itu kurang baik. Nah, itu saja pendapat lemah nih. Baik kali itu begini, kalian gitu. Kita ikut yang lemah untuk memudah-mudahkan itu nggak bagus. Itu namanya menuruti hawa nafsu. Tapi ketika kita amalkan pendapat bahwa itu tujuannya justru untuk meningkatkan amal, mencari mudah. Ini kan kalau mencari mudahnya, ya nggak usah kurban seperti itu. Tapi dia tetap mau kurban, kan nyusahin diri sebenarnya. Tapi memang dia ingin ikut juga ambil bagian beramal. Jadi dia pakai pendapat bahwa bukan mencari enak. Pendapat bahwa dia pakai untuk meningkatkan amal, bukan meningkatkan amal. Makanya seperti itu tidak benar. Maka kalau nanti ada yang mau amalin silakan, tapi senyap-senyap aja. Tidak usah disebut-sebut. Tapi ngaji kemarin begini itu namanya viral kemarin jadi kajian masjid kemudian membolehkan kurban pakai angsa, padahal bukan kita yang bolehkan, yang tertulis di kitab. Angsa lumayan berapa ya? Banyak dagingnya ya. Harganya berapa? Saya sempat sampai terpikir beberapa tahun yang lalu saya nggak bisa beli kambing. Jadi saya pikir angsa gitu. Apa yang boleh jadi?
Dan kalau udah dapat, mau diberi sayang gitu. Ya punya. Seumur hidup kayaknya saya belum pernah makan daging langsung. Kalau mungkin ada yang udah pernah, kalau misalnya nanti mau coba langsung boleh. Aus, bahasa Arabnya aus. Nah, ya. Maka dan di sini dikatakan wa yaqisu 'ala al-udhiyati al-aqiqah. Ada Syekh Syarqawi mengatakan begitu juga untuk aqiqah. Lahir anak, nggak bisa dia untuk mengakikahkan anaknya beli kambing. Ya udah, dia aja yang jantan, ayam jago. Itu beli. Nah, silakan kalau mau ikut yang situ. Nah, itu pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa berkurban ini itu dilakukan yauma Idul Nahr pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah wa ayyamat tasyrik dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 11, 12 dan 13. 11, 12, 13 Hijriah dan Dzulhijjah. Jadi ini kalau saya nggak salah lihat kalender tahun ini jatuhnya di mana? Ada yang Sabtu. Ada yang cuma dari Sabtu. Kalau itu kalender, kalau di kalender gimana? Kalender ini Sabtu kalau kalender. Oh, kalau Hijriah jatuhnya Jumat. Kalau di tanggal merahnya di kalender ini Sabtu. Kita lihatlah nanti. Kalau seandainya nanti memang misalnya jatuhnya itu di hari Jumat, jangan memaksakan untuk dilaksanakan kurban di hari Jumat, habis itu sholat Jumat keteteran bersihin masjidnya, kan gitu. Jadi udah kita tunda aja nih satu, biar lebih lama karena pengerjaan penyembelihan hewan kurban itu kadang makan waktu yang lama, apalagi kalau penghulunya banyak atau ada di sini yang di masjid-masjidnya nanti pas hari Jumat atau misalnya ada 10 ekor lembu dan 15 ekor kambing, nggak usah dipaksakan di hari Jumat karena nanti belum selesai udah Jumat masih berdarah-darah, keadaan belum kondusif masjidnya, masih bau, masih ada ini itu. Kan kalau itu nggak bisa gantian. Kalau pas bukan hari Jumat jaga dulu ya. Main sholat nanti gantian. Kalau gimana nggak bisa begitu? Semua berat kalau Jumat. Dari cecer-cecer itu. Nah, jadi maka nggak usah dipaksakan. Kenapa? Karena dia tidak mesti di tanggal 10 Dzulhijjah. Dia bisa di tanggal 11, 12, 13. Nah, itu namanya hari tasyrik. Jadi silakan kalau nanti mau di hari Sabtunya boleh. Kalau memang kebetulan hari Sabtu ya udah nggak ada masalah. Karena hari Jumat ini kadang yang jadi masalah. Kemudian ada satu sebenarnya, ini pandangan saya pribadi, Tapi ya mudah-mudahan nggak salah. Kalau berkurban di pekarangan masjid, bahkan cenderung dekat dengan masjid, itu akan mengganggu daripada orang-orang yang sholat. Sebaiknya berkurban itu jangan di pekarangan masjid dan jangan di area masjid, kecuali sini lewat bisa di ujung sana, tidak mengganggu sini. Ini kadang ada beberapa masjid sampai daging yang berdarah-darah itu disusun di teras masjid. Gak ada lagi tempat di situ itu menajisi masjid, haram darah. Ya itu halal, tapi darahnya itu tetap najis. Makanya kalau kita mau olah daging itu harus dicuci dalam. Ini kadang disusun. Ada yang memang sampai dalam, disusun di dalam. Ini kan bagian daripada syiar Islam, betul. Itu bagian daripada syiar Islam, betul. Kan disuruh ini berkurban ini, iya, ya nggak apa-apa di masjid dibuat. Kalau memang semua syiar Islam itu boleh dilakukan di masjid tanpa memandang kehormatan masjid, mohon maaf.
berkegiatan dia anjurkan nggak dalam Islam? Juga di masjid itu. Orang ibadah bukan di masjid, masa cuma berkegiatan di masjid? Ada yang lebih parah lagi daripada itu, dia anjuran daripada Islam gitu. Artinya kalau itu sudah bakal mengotori masjid, maka jangan. Kecuali yang lapangan masjidnya kayak masjid misalnya itu lebar ke sana, nah itu silakan. Ini kadang kita sampai berdarah-darah kotor masjid belalat-lalat. Mohon maaf, kalau rumah kita dijadikan penyelenggara acara kurban, kita apa lagi kurban di dalam situ belalat-lalat, berat nggak hadir? Berat kita. Berat di rumah itu. Lainnya rumah Allah, masa kita nggak berat motornya. Dan mohon maaf, ukuran berhasil atau tidaknya masjid, makmur atau tidaknya masjid itu bukan dari banyaknya hewan kurban yang terdaftar di masjid itu, bukan. Jadi kalau nanti masjid ini cuma dapat satu, nggak apa-apa. Kita udah niat bantu, itu udah berpahala, kan niatnya bantu. Karena memang ukuran gagal atau ukuran makmur atau tidaknya masjid adalah dari orang yang sholat, bukan dari banyaknya rumah, banyak lembunya daripada banyak orangnya di masjid. Lembu berapa? 30 ekor. Oh, hebat kan di masjid. Sholat subuh berapa? 3 orang. Sebenarnya ukuran makmur masjid itu sholat. Jadi jangan kecil hati. Untuk masjid itu kalau kita masjid tenaga, nggak ada yang itu. Panas sekian. Kadang ada yang ukur itu dari zakat fitrah, dari kurban kan. Itu masjid bukan jadi tugas utamanya, bukan jadi fungsi utama masjid. Fungsi utama masjid ya. Bahkan saya belum dapat informasi apakah memang ada kesunahan bahwa berkurban itu dilakukan di area masjid. Kalau ada yang alhamdulillah berbeda, tapi tetap menghormati masjid tadi yang berbeda. Kita lanjut saja. Ayat tasyrik, pada hari tasyrik. Saya sudah pernah jelaskan sebelumnya, cuma yang namanya ilmu ini memang mesti diulang-ulang. Tanggal 11, 12 dan 13 itu disebutnya hari tasyrik. Kita sering dengar hari tasyrik. Tapi pernah penasaran nggak? Kenapa disebut hari tasyrik? Kalau ditanya anaknya, tapi saya kenapa dibilangnya hari tasyrik? Kenapa dibilangnya hari tasyrik? Tasyrik itu satu akar kata dengan kata isyraq. Kalau isyraq pernah dengar isyraq? Itu sholat yang bahkan kadang kita kerjakan sholat isyraq. Apa isyraq? Terbit matahari terbit kena cahaya. Jadi tasyrik itu artinya adalah mendapatkan cahaya matahari atau memanfaatkan cahaya matahari. Kurang lebih artinya menjemur. Jadi pada tanggal 11, 12, 13 itu disebut sebagai hari tasyrik karena pada hari itu orang banyak menjemur. Jemur apa? Daging. Zulhijjah banyak berkurban, sehingga rumah-rumah itu banyak dapat daging. Kalau kita dapat daging sekarang misalnya 4 kilo, tenang sih kan, masuk freezer beres, awet ya, beku ya, sebulan 2 bulan bisa tahan kalau beku. Itu orang dulu di zaman Rasul, di zaman sahabat tabi'in, ada kulkas, ada freezer, tidak ada. Jadi bagaimana cara orang itu? Ya misal orang dapat daging sampai 4 kilo, bisa orang tuh habiskan satu hari sulit kan itu. Jadi gimana nih supaya awet daging ini mereka iris tipis-tipis, habis itu mereka jemur di bawah sinar matahari, kering, nggak ada airnya, lebih tahan lama air. Namanya jadi qadim atau bahasa kita dendeng. Jadi dendeng, jadi digoreng, disambel, enak aja. Jemur kering, itulah cara mereka. Nah, itu kebanyakan kerjanya apa? Tanggal 11, 12, 13. Disitulah mereka banyak jemur. Akhirnya disebutlah harinya sebagai hari tasyrik. Nah, inilah
inilah waktu bolehnya penyembelihan. Kalau seandainya menyembelihnya tidak pada hari itu bagaimana? Maka tidak sah. Kalau dia nyembelihnya pada tanggal 9 Zulhijjah ya nggak sah. Nah, apalagi kalau ada beda-beda pendapat ini ya. Ada yang bilang Jumat, ada yang bilang Sabtu. Amannya Sabtu. Kalau ternyata yang benar Sabtu, yang nyembelih Jumat jadi tidak sah. Kalau ternyata yang benar Jumat, kalau dia nyembelih Sabtu masih tetap sah. Maka udah aman di hari kedua. Kalau ada beda-beda gitu kita bukan ahli malam, nggak tahu kita mana yang benar dari dua pendapat tentang jatuhnya 10 Zulhijjah. Jadi amannya udah nyembelihnya di hari kedua saja. Kemudian kita lanjut lagi. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun, dan berkurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Berkurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Jadi nggak wajib, tidak wajib. Jangan sampai dibilang kau kaya yang pernah kurban berdosa kau. Dia tidak sampai wajib untuk berkurban itu. Jadi maka ini memang betul-betul jadi amalan yang muji hati betul ya. Karena kita sering sama amalan sunnah ini kan sepele. Kalau wajib takut kita tinggalinnya kalau dosa. Tapi untuk amalan sunnah ini memang ujian betul terhadap ketakwaan. Kurban enggak? Tapi kok ada duit ini ada sini 5 juta. Tapi ingin ganti handphone. Kurban enggak? Sunnah enggak berdosa kalau kurban. Nah, itu akhirnya mati. Nah, jadi sunnah makanya itu untuk kita, untuk umatnya Nabi Muhammad. Wa amma bi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fa hiya wajibatun. Adapun untuk diri baginda Nabi Muhammad, maka berkurban ini hukumnya wajib. Maka Nabi Muhammad sejak diwajibkan berkurban yakni pada tanggal 2 Hijriah di Madinah. Itu Nabi gak pernah tidak berkurban karena wajib pada diri Nabi berkurban. Kalau kita sunnah muakkadah. Nah, wal muqatabu biha al-muslimu al-balighu al-aqilu al-hurru al-mustati'u. Dan yang diperintahkan, yang dikenai perintah sunnah muakkadah berkurban ini siapa? Orang Islam. Jadi kalau orang kafir berkurban gimana ya? Bisa. Ini kadang ada ya. Datanglah orang-orang kaya tuh, tapi mungkin dia hidupnya udah di lingkungan orang Islam. Atau pengusaha-pengusaha punya pabrik ya, dia orang teknis, orang Muslim. Tapi karyawannya semuanya Muslim. Terus dia nyumbang lembu. Nih hari kalian nih kan, hari kurban. Ini kurbanku nih ya, nanti kalian bagi-bagi. Gimana? Dia niatnya kurban. Orang kafir bisa kurban, nggak bisa. Jadi itu memang tuh, ya kita sembelih biasa aja. Jatuhnya pembelian biasa. Lu boleh diterima ya orang kafir terima apa aja boleh kita masih apa aja boleh kita terima selama bukan perkara yang haram. Lu bukan nggak apa. Tapi jatuhkah itu sebagai badan kurban? Tidak. Nah, tapi bolehkah diterima? Boleh. Kalau tetap dia mau namanya kurban, kalau dia tetap mau namanya kurban, maka dia bilang, oh, Uci, ini kurban ini kerjanya orang Islam ini. Ukur tetap mau namanya jadi kurban, kalau bisa lah dia bilang, oh iya lah. Nah, kalau mau namanya kurban, pilihannya dua. Ini untuk sedekahkan kepada orang Islam biar dia nanti yang berkurban, atau pokoknya se-Islam itu sekalian. Baru bisa namanya kurban. Jadi yang mana kira-kira? Oh, kalau yang kedua berat. Nah, kalau begitu ya udah, untuk sedekahkan aja dulu sama satu orang, nanti dia kurban dia bagi-bagi ya kan tetap dari dulu juga awalnya. Tapi kalau dia yang nanti
udah jadi punya dia yang berkurban, itu bisa. Oh nggak mau lah kayak punya dia, udah kalau nggak mau namanya nggak bisa berubah. Nah kita potong aja lah, ya udah potong, ya nggak bisa berubah, jadi nggak mau. Dan kemudian al-balighu yang baligh. Jadi kalau anak-anak gimana? Anak-anak belum ada hukum, jadi belum ada istilah sunnah bagi dia. Jangan ada anak-anak punya duit banyak, udah kurban saya kurban. Kadang ada sekolah nyuruh anak SD kurban. Aneh bagi kurbannya. Satu kelas patungan 100.000. Dapatlah 20 orang itu 2 juta. Kemudian kita satu kurban atas nama kelas 4A. Kambing satu orang satu kambing untuk satu orang, ini satu kambing satu kelas, nggak bisa. Yang seperti itu. Nah ini udah aneh-aneh. Ustaz untuk belajar Ustaz. Ya belajar itu ajarin yang benar. Nanti kayak gitu malah jadi salah dia sampai besar. Ajarkan yang benar bagaimana cara berbuat. Dan al-aqil yang berakal, al-qur yang merdeka, al-mustaqi yang mampu. Maka oleh karena itu jangan paksakan diri ketika kita tidak mampu berkorban sampai utang-utang, kita nggak usah. Sah kurbannya ya sah, tapi dia sebenarnya belum sunnah. Jadi kalau anak-anak berkorban gimana? Sah kurbannya sah, tapi sebenarnya dia tidak sunnah. Sampai utang-utang berkorban, tidak dibenarkan. Nah, itu ukurannya yang diarahkan kepadanya itu untuk berkorban. Kemudian Imam Syafi'i ini walaupun sudah muakkadah, beliau nggak suka betul sama orang yang punya harta tapi nggak berkorban. Kata Imam Syafi'i begini, la uraqtisu fi tarkiha liman qadara 'alaika. Aku nggak menganggap boleh atau bahasanya nggak enteng bagi orang yang punya duit bisa berkorban tapi nggak berkorban. Kemaluan dari Imam Syafi'i walaupun sunnah. Imam Syafi'i katakan sunnah muakkadah, tapi kata beliau terlaluan kalau seandainya punya duit tapi tidak berkorban. Jadi jangan sampai tidak berkorban. Nah, kemudian yang berikutnya ada satu kajian di sini wayusanu, dan disunahkan liman yuridu tadhiyata, bagi orang yang ingin berkorban. Kalau misalnya nanti ada yang sudah punya rencana, punya keinginan untuk berkorban, nah, dikatakan alla yuzila sya'rahu wa zuhrahu fi 'ashri dzulhijjah hatta yudhhiya. Disunahkan baginya kalau dia mau berkorban, jangan menghilangkan rambutnya, jangan hilangkan kumisnya, jangan hilangkan bulu ketiaknya, jangan hilangkan apapun yang ada di anggota tubuhnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, ingat. Jadi bagi yang memang ada rencana berkurban, maka jangan hilangkan ini itu segala macam anggota yang ada di anggota tubuhnya sampai nanti dia berkorban. Cukup kumisnya, apapun itu. Walau aqarat iyata ila akhir ayam tajin istamarra kadzalika hatta yudhhiya. Jadi kalau dia nyembelih kurbannya tanggal 12 Dzulhijjah, dia nanti tunggu disembelih, bukan berarti oh ini udah 10 Dzulhijjah udah boleh lah sudah disembelih belum hewan kurban. Kalau hewan kurban sudah disembelih maka baru dipotong. Boleh potong. Arti nggak bolehnya ini makruh ya, bukan sampai haram. Jadi kalau dia potong kuku padahal dia mau berkurban di tanggal 7 Dzulhijjah, dia nggak sampai berdosa. Walaupun bertentangan dengan sunnah Jumat. Nah, jadi di sini ada bacaan begini. Nah,
melakukan bentuk kurban ini daripada kesunahan Jumatnya. Nah, kenapa? Supaya semua anggota tubuh ini kena kucuran rahmat Allah. Orang yang berkurban kucuran rahmat Allah, biar semuanya komplit lengkap anggota tubuhnya, nyerap daripada rahmat Allah, dan makin banyak yang bersaksi daripada anggota tubuhnya terhadap hewan kurban dia tadi. Nah, jadi ini di antara amalan. Jangan bilang semuanya nggak boleh, kecuali darurat lah. Kecuali yang misalnya gigi udah seneng kali nggak tahan ya udahlah. Kalau memang katanya dokter ini dicabut nggak bisa. Tapi kalau masih bisa tahan kan. Nanti biar giginya kena rahmat dulu, kena barokah dulu baru di nyerap dulu, nambah banyaknya rahmat. Nah, yang nggak datang, boyusan tuh lihat kalau gitu. Ada yang mau ditanya? Ya. Perbedaan Zulhijjah antara Mekah dan kita itu gimana? Sekarang dia hari Kamis sudah Arafah. Besok tadi kan kita udah Zulhijjah. Sedangkan di sini masih besoknya lagi. Perbedaan tanggal-tanggal yang seperti ini sudah pernah kita bahas. Itu biasa terjadi dari dulu, itu biasa terjadi. Ramadannya, mau Idul Fitrinya. Nah, tapi begini, kalau udah Arafah, ya berarti nanti udah raya besoknya ya kan di sana. Di sini karena kita belum lihat bulan, kita paskan. Nah, Zulqa'dahnya itu jadi 30 hari kan gitu. Sama aja semuanya. Cuma yang sedang dipermasalahkan puasa Arafahnya kapan? Kan gitu. Puasa Arafahnya itu kapan? Apakah puasa Arafahnya itu boleh ketika orang sudah tidak di Arafah? Nah, maka di sini kalau dalam mazhab Syafi'i puasa Arafah bukan memandang kepada apakah ada orang di Arafah atau tidak, tapi memandang tanggalnya. Yang pertama, waktu mau kemarin gak ada orang di Arafah. Oh, saudara, ya tetap kita puasa sunnah Arafah. Dan yang kedua, puasa sunnah Arafah itu lebih dahulu perintahnya daripada perintah haji. Jadi waktu itu dibuat belum ada orang haji, belum ada Arafah, tapi tetap sudah puasa. Jadi maka memang melihat tanggal bukan melihat ada nggak orang sedang di Arafah. Tidak ada masalah. Insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Kalau kata Syafi'i itu tersebut ya. Nah begitu. Nah itu memang pandangan kita yang orang awam ini. Jadi selisih 1 berarti 10 tahun jadi selisihnya panjang. Enggak begitu Pak. Karena dia tetap tengok bulan Pak. Jadi nggak mungkin ini bulannya sudah muncul, sini tanggalnya tanggal sekian gitu. Nggak mungkin. Makanya di tempat tidak akan pernah berbeda sampai jauh dari itu. Paling selisih 1 hari aja. Kenapa? Karena tetap tengok bulan tadi. Itu nggak bisa dibohongin. Karena gini, kalau seandainya bulan itu nampak, anak bulan itu mau nggak tahu itu pas tanggal 1, lalu itu tanggal 5 gitu. Nah, kan bulan nggak setiap bulan itu nggak kelihatan tanggal 1-nya. Jadi sistemnya gitu. Kalau nampak bulan, ya udah berarti besoknya tanggal 1. Kalau nggak nampak bulan, berarti besoknya tanggal 30. Pas hari itu nggak nampak, ya berarti besoknya tanggal 30. Ketika nampak, kan kita nggak bisa bilang, oh ini berarti masih tanggal 27. Nggak mungkin. Kalau udah nampak pasti itu tanggal 1. Di situ dia yang menjaga itu adalah nampak bulan. Nggak mungkin selama setahun tiap awal bulan itu nggak kelihatan bulannya. Kemarin kan cuma dia yang nampak. Dari bagian timur nampak, Jakarta nampak, Sulawesi nampak, Kalimantan nampak, semuanya. Apa bisa jadi? Patokan kalau dia ramah jadi apa ini?
maka kita nggak bisa ikut. Nah, jadi saat kemarin ada orang Aceh melihat dengan ilmu falak ternyata nggak kena, dengan ilmu falak itu ternyata nggak kena. Jadi persaksiannya masih ditolak sama orang tidak lagi dalam satu pendapat. Dia itu nggak bisa global ya, artinya nampak di satu tempat berlaku seluruh dunia, nggak begitu. Nah, dia sistemnya itu nanti sampai sekitar beberapa jaraknya itu ada di atas masalah 24 sak. Nah, itu nanti ada ukurannya. Jadi kalau dia nampak di gunungan apa ya kucing nggak puasa, begitu ya. Jadi maka memang untuk itu kita ikut, bagi kita yang akan ikut kepala ikut kepada amir, ikut kepada umat pemerintah. Dan itu adalah insyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah